orang-orang yang mereka mengikuti keinginan-keinginan itu menghendaki sekiranya Nggak dengar. sesungguhnya dia adalah pada kalian dan para yang kami akan memanggangnya pada api neraka, dan adalah demikian itu atas Allah sangat mudah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang kalian dilarang darinya, kami akan tutupi dari kalian keburukan-keburukan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Dan janganlah kalian mengharap-harap apa yang Allah lebihkan dengannya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Bagi para laki-laki ada bagian dari apa mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kalian pada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah, Dia adalah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Dan Bagi setiap orang kami jadikan para pewaris dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan para kerabat. Orang-orang yang mengikat sumpah-sumpah kalian, maka berikanlah oleh kalian pada mereka bagian mereka. Sesungguhnya Allah, Dia adalah atas segala sesuatu Maha menyaksikan. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min alihim qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Sadaqallahul azim. Para laki-laki adalah para pemimpin atas para wanita Dengan apa yang Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, sebab apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. Para wanita yang solihah adalah para wanita yang tunduk patuh, para wanita yang menjaga diri di saat tidak ada suami, sebab Allah telah menjaga. Dan para wanita yang kalian takutkan nusus mereka, maka nasihatilah oleh kalian mereka dan pisahilah oleh kalian mereka di tempat tidur dan pukullah oleh kalian mereka. Maka jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari atas mereka jalan. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Tinggi lagi Maha Kabiran Aliyan Kana Innallaha Sabilan Alaihinna Fala tabghu atau nakum mereka taati kali fa'in jika waqribuhunna pukullah oleh kalian mereka fil madaji'i di tempat tidur wahjuruhunna pisahilah oleh kalian mereka fa'idhuhunna maka nasihatilah oleh kalian mereka nusuzahunna nusus mereka takhafuna kalian takut wallati para wanita yang hafizallah Allah telah menjaga bima sebab apa lil waifi di saat tidak ada suami hafizatun para wanita yang menjaga diri qanitatun para wanita yang tunduk patuh as-solihatu para wanita yang solihah adalah min amwalihim harta-harta mereka wabima anfaku sebab apa yang mereka infakkan ala ba'din sebagian ba'dhum sebagian kalian mereka
bima faddalallah, dengan sebab apa yang Allah lebihkan ala nisa para wanita, qawamun para penuh, arijal para laki-laki adalah sama-sama. Para laki-laki adalah para pemimpin atas para wanita, sebab apa yang Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang dan sebab apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Para wanita yang solihah adalah para Wanita yang tunduk patuh patuh bisa ada suami, sebab Allah yang Allah telah menjaga dan para wanita yang kalian yang takut Yesus mereka, maka nasihatilah oleh kalian mereka dan pisahkanlah oleh kalian mereka di dalam tempat tidur dan pukullah oleh kalian mereka. Maka jika mentaati mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari atas mereka jalan. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Suci dan Maha Besar. Maha besar. dan jika kalian takut sama-sama. Dan Jika kalian takut perpecahan di antara keduanya, maka utuslah oleh kalian seorang hakim dari keluarganya dan seorang hakim dari keluarganya. Jika keduanya menghendaki perbaikan, Allah akan memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Khabiron, Maha teliti, aliman, kana, adalah inallah, sesungguhnya bainahuma, di antara keduanya yuwafiqillah, Allah akan memberi taufik islahan perbaikan itu. Dia menghendaki jika min ahliha dari keluarganya kalau ha berarti keluarga perempuan, wahakaman dan seorang hakim dari keluarganya, berarti keluarga laki-laki, hakaman seorang hakim. maka utuslah oleh kalian siqaqabainihima, perpecahan di antara keduanya. Kalian takut dan jika khiftum kalian takut, wain dan jika sama-sama dan jika kalian takut perpecahan di antara keduanya, maka utuslah oleh kalian seorang hakim dari keluarganya dan seorang hakim dari keluarganya. Jika dia menghendaki perbaikan, Allah akan memberitahu di antara keduanya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, Maha teliti. dan sembahlah dan oleh Allah
Janganlah janganlah kalian kalian menyekutukan menyekutukan dengannya dengannya sesuatu pun. sesuatu pun, dan Pada kepada kedua orang orang tua tua berbuat berbuat baiklah, baiklah, dan pada para kerabat dan anak-anaknya yatim dan orang dan orang-orang dan miskin tetangga dekat dan tetangga jauh dan Dan sahabat dekat dan sahabat dekat dan orang yang dalam perjalanan. sahabat dekat dan dalam perjalanan. dan orang Dan apa yang dimiliki tangan-tangan kanan kalian, sesungguhnya sesungguhnya Allah Dia tidaklah dia menyukai siapa yang dia adalah sombong, lagi membanggakan tapi diri membanggakan diri, fakhuron, membanggakan diri, muktalan, sombong, mangkana, siapa yang dia adalah, ibu tidaklah dia menyukai Allah. sesungguhnya Allah Tangan-tangan tangan kanan kalian malakat dan apa yang dimiliki wabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan dalam perjalanan, wassahibi bil jambi, dan para dekat tetangga dan sahabat dekat, wal jaril junubi, dan tetangga jauh, jauh wal jari bil kurba, dan tetangga yang dekat dekat, wal masakin, dan orang-orang miskin wal yatama, dan anak-anak yatim wabil kurba, dan pada kerabat ihsanan, kerabat berbuat berbuat baiklah bil walidaini, dan kepada kedua orang tua dan sesuatu pun bihi, dengan ribu jangan kalian menyekutukan bukan Allah oleh kalian Allah wa'budullaha, dan sembahlah oleh kalian Allah. Sama-sama, dan sembahlah. dan dan sembahlah kalian Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah dan kepada para kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga dekat, tetangga jauh dan para sahabat dan ibnu sabil dan orang yang dalam perjalanan dalam dan apa yang dimiliki tangan-tangan kanan kalian dan sesungguhnya Allah tidaklah dia menyukai siapa yang dia adalah sombong lagi membanggakan diri bil jambi itu dan orang-orang yang mereka bakhil dan mereka memerintahkan para manusia itu dengan kebakhilan, dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya, dan kami sediakan dan bagi orang-orang kafir yang itu kafir siksa yang menghinakan azaban lil kafirina siksa yang
Mana? siksa azaban lil kafirin Lil kafirin, bagi orang-orang bagi orang-orang yang kafir itu dan kami kami sedia sediakan qablihi dari dari karunia-Nya. Ma'atahumullah. atahumullah apa? apa yang Allah Allah berikan Berikan pada mereka mereka dan mereka menyembunyikan dengan apa? dengan kebakhilan An-nasa para manusia sia itu wayak muruna dan mereka mereka memerintahkan Menyuruh atau memerintahkan. Ya, ya, ya qauluna mereka bakhil alladzina orang-orang yang mereka orang-orang yang mereka bakhil dan mereka memerintahkan pada para manusia dengan kebakhilan dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya. Dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksa yang menghinakan. sudah selesai. Sudah. Ada pertanyaan? Bil Jambi tadi apa, Ustadz? Jambi dekat. Dekat sejawat beda ya? Apa? Sahabat sejawat begitu beda ya, Ustadz? Ya, ya. Kalau diterjemah ya, sahabat sih. Iya. Jambi itu sebetulnya maknanya itu lempeng. Lempeng. Lempeng itu apa, Ustadz? Bagian samping. Hah? bagian samping. Apa namanya? Bagian. Kalau ini perut ada, ini punggung. Kalau ini apa? Oh, bagian tubuh itu tahu, Ustadz. Bagian tubuh samping. Lambung bukan Ustaz. Lambung ya. Lambung itu bukan perut ya. Dalamnya. Yaitu makanya di dekat seakan-akan menyatu dengan tubuh Ngempet itu. samping. Artinya gitu. Jambon itu ya Jambon itu beda kata-kata dengan jinubi. beda. Jadi kalau jambon itu jamit, Jamit. lempeng aja. Jadi fiilnya apa enggak ada beda. Kalau jinut dari kata jamit bahasanya artinya jauh. Jamit. Kalau kebalikan jauh. Kita terjemah lagi dari awal. Para laki-laki adalah Para laki-laki sebab apa yang Allah berikan sebagian mereka atas sebagian yang sebab apa yang mereka berikan dari harta-harta mereka, maka para wanita yang soleh adalah wanita yang tunduk patuh. para wanita yang Bisa tidak ada suaminya sebab yang Allah telah menjaga dan para wanita yang Baik. kalian takut khusus mereka maka nasihatilah oleh kalian mereka usahilah oleh mereka di tempat tidur dan pukullah oleh oleh kalian mereka jika maka jika mentaati kalian maka janganlah kalian mencari di atas mereka jalan. Sesungguhnya dia adalah Tinggi lagi maha besar.
Dan jika kalian takut perpecahan di antara keduanya, maka utuslah oleh kalian seorang hakim dari keluarganya dan seorang hakim dari nah, keduanya menghendaki perbaikan, Allah akan memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Dia adalah Maha mengetahui lagi mah teliti. dan sembahlah Oleh kalian Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah dan dan kerabat para kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan sahabat dekat dan orang dalam perjalanan dan apa yang memiliki tangan kanan kalian. Sesungguhnya Allah tidaklah Dia menyukai siapa yang dia adalah sombong dan menyombongkan diri lagi menyombongkan orang-orang yang yakin dan mereka memerintahkan pada para manusia dengan keadilan dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya. Dan kami akan sediakan bagi orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. Siksa yang menghinakan. Kita cari kata-kata yang jamak. Ar-rijal, para. Kalau satu, Qawamun, para. Kalau satu, qawwam, perempuan. Qawwamah. An-nisa, para. Kalau satu, wal, harta. Kalau satu, mal. As-solihat, para. Wanita. Nah, kalau satu, solih. Qanitat, para wanita. Kalau satu, qanita. Para wanita yang tunduk patuh. Hafizat, para wanita yang menjaga. Kalau satu, hafizat, laki-laki. Hafiz. Allati, para wanita yang. Kalau satu, allati. Al-walidaini, kedua orang kalau satu, perempuan. Al-yatama, kalau Anak satu, yatim. perempuan. Al-masakin, orang-orang. Kalau satu, Miskin. Aiman, tempat-tempat Aiman, Kedua tangan. tangan kanan. Kalau satu, Aiman. Kalau satu apa, Ustaz? Yamin. Anas, para. Kalau satu, Anas. Sabin. orang-orang Kalau satu, kafir perempuan. Kita ulang pelajaran sorofnya. Fa'ala yahulu, sama-sama.
Fa'ala yakunu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun Ulla taf'ul maf'alun ini fa'ala yakunu fa'lan maf'alan arti-arti belum ya? Ya. Nasoro dia telah menolong. Kalau lurus yang kedua yaf'ulu berarti sedang. Kalau sedang menolong apa? Yang suruh. Yang suruh. Fa'lan berarti pertolongan. Nasron zaman soron. Biasanya sama pertolongan. Fa'il berarti penolong. Apa? Nasir. Maf'ul berarti yang ditolong. Apa? Mansur. Ansur. Uf'ul perintah, tolonglah. Musuh. Unsur. La taf'ul jangan. Ansur. La tansur. Maf'alun tempat dan waktu menolong. Mansarun. Mansorun. Alat Minsarun. Insoro. Sama-sama nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh. Nasron wa mansoron. Fahuwa nasirun. Wajaka mansurun. Unsurlah tansur mansorun. Nasoro yang suruh. Mansarun. Nasoro yang suruh. Holkon artinya apa? Ciptaan. Telah mencipta. Sedang mencipta. Yakhluku. Ciptalah. Ukhluk. Jangan cipta. Pencipta. Kholik. Kholik. Al-Kholik. Yang dicipta. Makhluk. Makhluk. Tempat dan waktu mencipta. Makhlakun. Alat mencipta. Makhluk. Sama-sama. Kholako. Yakhluqu Syukron, terima kasih. Kasih. Telah berterima kasih. Sedang bersyukur. Yaskuru. Guru. Bersyukurlah. Uskur. Jangan. Latah. Orang bersyukur. Apa? Kok Syakir. sakit? Syakir. Yang disyukuri. Maskur. Sama-sama. Syakaro. Syakaro yaskuru. Rizkon artinya memberikan rezeki. telah memberi. Sedang memberi. Berilah. Jangan. orang yang memberi.
La tarzuk. Orang yang memberi. Rozik. Yang diberi. Marzuk. 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 Apa tadi? Tempat dan waktu memberi rezeki. Marzakun. Marzakun. Zakun. Sama-sama. Rozako yarzuku. Rozako Zaka yarzuku rizqan wa maskaron wa huwa raziqan. Zakun. Sidqon artinya kebenaran. Telah benar. Sedang benar. Benarlah. Usduk, jangan benar. Orang yang benar. Yang dibenarkan. Sama-sama sodako. Sodako yastuku sidqan wa maskaron Ibadah artinya beribadah. Beribadah. Penyembahan. Telah menyembah. Yang menyembah. ya budu Sembahlah. Jangan. lata Ta'bud. Orang yang menyembah. Abid. Abid. Yang disembah. Sama-sama. Abada ya'budu. Abada ya'budu ibadatan wa ma'badatan. abidun wa takamaun ubud lata ma'badun mi'badun. Tabah artinya tulisan. Telah menulis. Kataba Yang menulis. yaktubu Tulislah. uktub Katib. La takut. maktub Maktub. Maktub. Termaktub. Gitu ya. Hanya tertulis. Sama-sama kata bayak tubuh. Hurujan artinya keluar. Keluar. Setelah keluar. kharaja La takhruj. makhrajan huwa kharijun. Sama-sama kharaja yakhruju. Yakhruju khurujan. Hurujan sudah. Dukhul. Masuk. Telah masuk. Sedang masuk. Masuklah. Jangan masuk. Orang masuk. Yang dimakan. Tempat masuk. Tempat. Kolun. Alat. Sama-sama. Dakhala. Dakhala yadkhulu. Dukhlan wa madkhalan. Fahuwa dakhilun. Wa
laka madkhulun. Udkhul la tadkhul madkhulun madkhulun midkhulun. Oh, itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, coba kita teliti. Kalau ini ada qonitat, apa artinya? Wanita yang Wanita yang tunduk tunduk patuh. Tunduk Satu patuh. qonitah. Kalau laki-laki qonit, Qonit. orang Oh. yang tunduk patuh. Isim apa? Fa'il. Madinya qonata, sedang tunduk patuh. Ya, patuh. Yang mutu, natu. tunduk patuhlah. Oh, Jangan Latak. orang tunduk patuh. Qonit yang di maknut. Masdarnya kunu kunutan. doa kunut, doa tunduk patuh. Kunut. Sama-sama. Onata yaknutu. Onata yaknutu kunutan wa maknatan. Konitun wa daka maknutun. Kunut la taknut maknatun maknatun. Nusus artinya apa? Nusus itu sebetulnya meninggi. Apa? Tidak rendah tapi meninggi. Dinusuk. Meninggi suaminya, gitu ya. Oh. Meninggi hanya lawan atau nggak mau taat, gitu ya. Nusus itu meninggi. Meninggi. Meninggi itu asalnya terus berdiri, itu namanya nusus. Meninggi. Jadi rendah, jadi tinggi. Tapi isim apa? Nusus. Masdar. Madinya telah meninggi. Nasaja sedang meninggi. Dan suzu meninggilah. Sus jangan. Orang yang meninggi. Yang ditinggi. Mansur asalnya nusuzan. Dan Sama-sama nasaja. Nasaja suzu nusuzan wa mansajan. Nasidun wa daka mansuzan. Unsus laka sus mansazun mansazun. Samzun. Apa artinya? Apa? Juru. Mana itu? Sahilah. Pisahilah. Oh, bismillah. Atau ambil jarak gitu ya. Pisahi. Fi'il apa? Amar. Amar. Madinya. Hajaro. Daro. Ya. Pisahilah. Jujur. Jangan. Orang yang memisahi. Hadir. Yang dipisahi. Mahjur. Masdarnya hajron. Hajar ya. Sama-sama hajaro yahjuru. Hajaro yahjuru. Hajaran wa mahjurun. Ujur latahjur mahjarun. Hakam ini bentuk apa namanya? Bentuk penguatan dari hakim. Jadi ya, tadi sigoh mubalaghah. Juga mubalaghah. Oh. Ya. Penguatan. Dari kata hakim, orang yang menghukumi. Maksudnya apa? Telah menghukumi. Sedang hukumilah. Jangan orang menghukumi yang di masanya hukum. Jadi hukum. Hakama yahkumu wa mahkaman hakimun mahkumun hukum la tahkum mahkamun. Oh, budu artinya apa? Sembahlah. Fi'il apa? Amar. Madinya yang menyembah sembahlah. Jangan sembah. Orang menyembah. Yang disembah. Penyembahan.
ibadatan. Sama-sama abada. Abada ya'budu ibadatan wa ma'badan abidun ubud la ta'bud ma'badun kafirin orang-orang artinya telah kafir sedang kafir kafirlah jangan orang kafir dikufuri makfur dan kufur sama-sama kafaro yakfuru kufran wa makfaron bahwa kafirun wa jaka makfurun kufur la takfur makfarun. Mana lagi? Oh ini hati-hati. Yaktubun. Mereka menyembunyikan. Yang Madinya katama yaktumu. Bunyikanlah. Jangan. Bunyikan. Disembunyikan. Maktum. Maksudnya kitman. Katama yaktumu. Katama yaktumu kitmanan wa maktaman hawa katimun maktum uktum ini ada sudah. Ada pertanyaan? Belum ya? Sudah. Jelas ya. Oh ya nama-nama belum ya? Kau bilang madi mudhari kan belum. Sudah. Nama-nama belum ya? Cuma hati-hati ya. Insya Allah pertemuan depan kita kenalkan tentang nama-nama. Nama-nama apa, Ustaz? Nama bentuk-bentuk kata, siwah kalimah. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul belum ya? Oh ya. Belum. Tapi kok sudah? Isim apa? Sudah. Kita pahami para laki-laki adalah para pemimpin atas para wanita. Jadi dalam rumah tangga pemimpinnya itu adalah laki-laki. Tapi laki-laki itu menjadi pemimpin atas perempuan, maksudnya suami menjadi pemimpin atas istri tidak otomatis ya. Kenapa laki-laki dijadikan pemimpinnya perempuan? Sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya karena laki-laki diberi beberapa kelebihan, melebihi perempuan. Apa kelebihannya laki-laki dari perempuan? Yang jelas pertama lebih kuat secara fisik, jelas ya. Gitu. Secara fisik karena kalau laki-laki berotot, kalau perempuan itu berlemah. Ya. Jadi lebih kuat secara fisik. Kalau itu, terus yang kedua apa? Yang kedua Memberi nafkah. laki-laki lebih apa? Lebih objektif, lebih rasional kalau berpikir, tidak. Kalau perempuan mengedepankan perasaan, bukan logika, ini ya. Jadi logikanya lebih apa? Lebih subjektif. Objektif ya, laki-laki. Terus lebih stabil secara emosi, gitu. Itu kelebihannya laki-laki dibanding perempuan. Makanya andaikan laki-laki tidak punya kelebihan seperti itu, ya biasanya nanti di bawah kekuasaan istri. Oh. Gitu ya, jadi tidak otomatis. Terus yang pertama itu. Terus yang kedua, kenapa laki-laki dijadikan keuangnya perempuan adalah sebab mereka menginfakkan dari harta-harta mereka. Makanya laki itu begitu punya istri, semua kewajiban nafkah ditanggung oleh suami, gitu ya. Nah sebab itu juga maka suami dijadikan kawam, gitu ya. Jadi kalau istri butuh makan, minta suami, butuh minum, minta suami, butuh berobat untuk kesehatan, butuh pakan, semua tinggal minta suami. Itu semua kewajiban suami. Sementara istri tidak punya kewajiban sedikit pun dalam hal nafkah. Karena istri itu semua kebutuhannya dicukupi oleh suami, maka dia apa? Maka dia wajib menjadikan suaminya sebagai qawwam. Qawwam itu orang yang ditaati ya, yang dipatuhi, yang ditaati aturannya dan diikuti secara
nasihatnya dan petunjuknya. Itu namanya qawam. Gitu ya. Jadi, terus kalau ada di dalam rumah tangga suaminya tidak memenuhi syarat sebagai qawam, bagaimana? Misalnya istrinya kuat, binaragawati. Suaminya kurus, sakit-sakitan, gitu ya. Itu. Ketika ada bahaya, suaminya tambah sembunyi, istrinya suruh maju. Itu berarti suami tidak memenuhi syarat sebagai qawam. Apalagi suaminya tambah emosian, ada gitu ya. Istrinya lebih sabar, lagi. Terus apalagi, jadi gitu. Atau semua kebutuhan nafkah dalam rumah tangga itu yang memenuhi perempuan, suaminya tidak bekerja. Misalnya, kalau ada suami tidak memenuhi syarat sebagai qawam seperti itu gimana? Tergantung istri, gitu ya. Kalau dia sabar, terima, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia terima, tetap dia harus hormat kepada suami sebagai qawam. Berarti dia merelakan kelemahan yang ada pada dia terima. Tapi kalau dia tidak terima, dia boleh nuntut cerai. Ya. Nuntut cerai dalam posisi seperti itu tidak dosa. Kenapa? Karena suaminya tidak memenuhi syarat sebagai qawam. Paham ya? Terus, maka ketika suaminya sudah memenuhi syarat sebagai qawam, maka para perempuan diperintahkan apa? Menjadikan diri mereka sebagai istri yang solihah. Maka para perempuan yang solihah adalah perempuan yang tunduk patuh. Jadi perempuan itu apapun aturan suami wajib dipatuhi, wajib ditundui. Itu bahkan perkara yang mubah kalau suami perintah bisa jadi wajib. Perkara yang sunnah suami larang bisa jadi haram. Saking besarnya hak suami terhadap istri. Kenapa? Karena semua kebutuhan istri dipenuhi oleh suami. Itu jadi tunduk patuh selama tidak disuruh berbuat maksiat ya. Pertama tunduk patuh, yang kedua menjaga dirinya, kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Kenapa? Sebab Allah telah menjaga mereka. Jadi seorang perempuan itu kalau sudah punya suami, berarti seakan-akan ya memang Allah kirimkan penjaga kepada mereka. Paham ya? Itu Allah saja kirimkan penjaga, menjaga kehormatan mereka. Kenapa mereka tidak mampu menjaga kehormatannya sendiri ketika suaminya tidak ada? Gitu. Terus kemudian andaikan ada perempuan tidak mau tunduk patuh, bagaimana? Itu namanya perempuan yang nusus. Ya, nusus tadi apa? Meninggi. Meninggi itu tidak mau di bawah suami. Gitu ya. Itu kalau dinasihati, nasihati. Kalau apalagi disuruh bangkang, inginnya sejajar atau lebih tinggi dari suami. Maka para wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka langkah suami apa? Kalau istrinya nusus begitu, langkah pertama nasihati. Nasihati mereka. Gitu ya. Lalu suaminya bagaimana bisa menasihati? Suaminya tidak pernah menghiraukan dia. Gitu ya. Malah isinya omongnya lebih banyak daripada suami. Dia menasihati satu kata, isinya sudah 100 kata. Nah, bagaimana? Dia tidak tahu bagaimana caranya suami supaya nasihat itu bisa masuk. Misalnya apa? Dibelikan buku atau apa? Atau CD atau apa? Atau diajak ke majelis taklim, gitu ya. Pokoknya bagaimana melakukan upaya bagaimana nasihat itu masuk. Kalau dinasihati tetap tidak ada perubahan, langkah berikutnya pisai mereka dalam tempat tidur. Jadi tidak satu ranjang, pisah ranjang. Gitu ya. Pisah ranjang tetap saja, maka pukullah mereka. Jadi boleh yang mukul. Jadi kalau tahapannya sudah diikuti, suami boleh mukul istri. Gitu ya. Pukullah mereka. Gitu ya. Tapi pukulan yang syar'i. Ya. Pukulan syar'i itu bagaimana? Yang pertama, tidak boleh kepala, tidak boleh wajah. Gitu ya. Yang kedua, tidak boleh berkali-kali dalam satu tempat. Itu. Yang ketiga, tidak boleh pukulan yang menimbulkan bekas ya, biru-biru atau galer-galer, tidak boleh. Tidak boleh pukul pakai benda keras atau pakai tangan, tidak boleh. Gitu ya. Itu pukulannya syar'i dengan kain yang dilipat. Gitu. Maka jika mereka telah taat, maka kalian jangan mencari-cari jalan. Maksudnya apa? Jangan cari-cari alasan untuk bisa menyakiti istri. Sudah taat ya sudah, tidak. Masalah dia pura-pura atau apa itu urusan dia dengan
Allah yang melindunginya sudah taat, maka suami kamu jangan cari-cari alasan untuk bisa menghukum istri. Wahai suami, kalian jangan apa? Semena-mena terhadap istrimu. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Artinya ada yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada kamu, yaitu Allah. Terus, dan ketika kalian takut, jadi tahapannya pertama apa? Pertama dinasehati, tetap saja pisah ranjang, tetap saja Pukul. dipukul. Lah, andaikan pukulan syar'i tadi ya, andaikan tahapan-tahapan itu sudah dilalui, tetap aja isinya nggak mau di bawah suami, khusus. Maka gimana? Maka sudah hampir terjadi perceraian, tidak? Maka langkah berikutnya apa? Kalau kalian takut terjadi perceraian, tidak bisa dipertemukan, maka langkah berikutnya utuslah seorang hakim dari pihak laki-laki dan seorang hakim dari pihak perempuan. Jadi dilakukan perundingan dari pihak laki-laki dan perempuan. Ini orang-orang yang objektif, betul-betul mencari kebenaran, ya tidak subjektif membela salah satu. Makanya dipilih ketika ada misalnya apa ya? Misalnya ada suami istri bertengkar, kemudian si mertua ini benci sama menantu, gitu ya. Nah, maka mertua begini tidak bisa jadi hakam, gitu ya, karena dia tidak objektif. Jika keduanya menghendaki perbaikan, jadi tujuan islahnya itu mencari kebaikan, bagaimana bukan. Jadi islah itu boleh jadi mengumpulkan kembali, boleh jadi memisahkan. Tergantung dua orang itu kira-kira yang lebih maslahat yang mana, gitu ya. Maka kalau memang tujuannya betul-betul islah, Allah akan beri taufik di antara keduanya, artinya diberi apa? Diberi kemampuan untuk menghasilkan keputusan yang baik. Bisa rujuk kembali, bisa diceraikan. Allah Maha Tahu lagi Maha Teliti. Kemudian sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Artinya setelah itu diperintahkan mengabdi. Artinya bangunlah rumah tangga kalian itu dalam rangka apa? Pengabdian kepada Allah. Jadi mulai niat menikah dulu, kemudian mengikuti semua ketentuan yang disyariatkan. Makanya begitu menikah, suami istri mestinya begitu belum menikah, ya siap menikah, itu sudah tahu apa hak dan kewajibannya masing-masing. Itu dalam rangka menyembah ya kepada Allah, jangan menyekutukannya sesuatu pun. Artinya jangan terlalu mencintai, beda. Mencintai anggota keluarga kalian berlebih-lebihan. Itu bentuk kemusyrikan. Jangan mereka jadikan sebagai apa? Sebagai tempat untuk menerima cinta, tetapi jadikanlah mereka alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, terus kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, sahabat dekat, sahabat jauh. Itu urutan ketika orang berbuat baik setelah keluarganya itu ayem, tentram, harmonis, maka melakukan kebaikan-kebaikan keluar dengan prioritas seperti tadi, ya. Orang tua dulu, terus kerabat, dan seterusnya. Kemudian, dan budak-budak kalian, Allah tidak suka orang yang sombong lagi, membanggakan diri. Berarti isyaratnya apa? Orang yang tidak baik kepada orang-orang yang disebutkan tadi, itu orang yang sombong, yang tidak disukai oleh Allah. Tetapi di sini diterangkan, siapa sombong membanggakan diri, yaitu orang yang bakhil dan menyuruh manusia berbuat bakhil. Ternyata orang bakhil itu sombong, ya. Apa hubungannya bakhil dengan kesombongan, gitu ya? Jadi dia akan punya anggapan yang berhak dapat nikmat itu saya, ya. Yang pantas itu saya, yang lain itu tidak pantas dapat nikmat. Kenapa saya memberi kepada mereka, gitu ya? Itu kesombongan dan menyembunyikan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia. Jadi kalau mendapatkan karunia tidak berbagi dengan yang lain, malah sendiri, kami sediakan, itu termasuk sifat atau sikap kekafiran. Kami sediakan bagi orang kafir itu siksa yang menghinakan. Kenapa menghinakan? Karena sebagai balasan dari kesombongan mereka. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ya, Itu tadi Kak Aimanukum tadi kok budak-budak atau kok tangan kanan kalian? Apa maksudnya? ya, itu istilah lain.
dimiliki oleh tangan kanan kalian, maksudnya budak. Istilahnya budak itu sesuatu yang dimiliki oleh tangan kanan. Jadi masuk aset itu yang paling berharga, gitu ya, yang paling penting. Ya bayangkan ada orang punya harta tapi berupa orang, jadi paham ya? Jadi budak itu istilah lainnya apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Matur nuwun. Sedikit Ustadz. Iya, monggo. Halo. Iya. Iya. Saya tadi terlewati itu terjemahan dari Biljambi. Jadi wasyohibi Biljambi. Biljambi itu apa Ustaz? Ya dekat, sahabat dekat. Jadi jambi itu sebetulnya bagian samping. Jadi ya dulu kalau orang wadkurul qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, ya jambun itu. Jadi tidur miring. Jadi jambun itu adalah, jadi seakan-akan saking dekatnya sahabat itu ada di sampingnya. Ada di bagian sisi tubuhnya. Gitu. Terus jadi Itu kan sahabat dekat. sudah ada di depannya itu kata sohibi. Ya, sahabat. Iya, sahabat. Oh, sohibi itu sahabat. Ya, Terus kemudian Biljambi itu jambi dekat. dekat. Oh, iya. Matur nuwun Ustaz. Iya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Sami-sami.